warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Ruslan beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah hubungan Fathul Haq Sabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa selalu melimpahkan taufik, rahmat, hidayah, petunjuknya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan hidayah yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama, tentunya melaksanakan kegiatan rutinitas kita pada malam Sabtu, mengadakan zikrullah sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, hidayah, ridha dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat juga terima salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menjelaskan firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 85. Di sana Allah menjelaskan, wa man khairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa, kata Allah, mencari agama selain daripada Islam, maka agama yang dipilihnya itu ditolak. Selain daripada Islam, agama Islam akan ditolak, dan di akhirat nanti mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi merujuk dari firman Allah ini tentunya untuk jadi bahan renungan kita semua. Apakah yang diinginkan di dalam firman Allah ini sudah benar-benar terwujud nyata di dalam diri orang yang mengaku beragama Islam? Karena Islam itu perlu kita pahami, ya Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah. Islam itu bukan terletak hanya dari sisi zahirnya saja. Tentu kita berharap lebih daripada itu. Ya. Jadi karena kesempurnaan penganut Islam itu tentunya harus dikupas dari dua sisi. Islam ditinjau dari sisi zahiriyah atau jasmani, tapi Islam juga ditinjau dari sisi rohani atau hakikat. Jadi ada zahir, ada batin. Ada
Syariat ada hakikat, ada jasmani, ada rohani. Itulah baru dikatakan Islam itu kafah. Kafah itu artinya apa? Sempurna. Nah, dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ya. Udkhul, masuklah ke Islam itu secara kafah. Kafah itu artinya apa? Nah, itu yang saya katakan sempurna itu Islam zahir, Islam batin. Jadi jangan hanya dari sisi zahirnya saja, jasmaninya saja, hanya pakaiannya saja, ya. Sementara batinnya belum dikategorikan Islam. Sekarang jadi pertanyaan buat kita, bagaimana cara mengislamkan batin ini? Nah, ya. Karena disebut dengan orang, Bapak Ibu kan, orang Islam, orang beriman. Arti kalau disebut orang, ya, ada zahir, ada batin. Kalau zahirnya sih mungkin mudah kita untuk menilai, mengkategorikan bahwa itu orang sudah Islam secara zahirnya. Tapi untuk yang satu ini, untuk perkara batin ini, ya, tidak bisa sesederhana kita menilai, karena ini ada campur tangan Tuhan. Ada sisi penilaian Tuhan, bukan hanya sekedar penilaian manusia. Sementara pandangan zahir ini terbatas. Karena di Islam indallah ataupun Islam ditinjau dari segi hakikat itu murni, betul-betul penilaian itu betul-betul mutlak daripada Allah. Kenapa? Karena Islam itu artinya apa? Selamat. Apa tanda-tanda orang selamat itu? Tentu orang bertanya kan, aku ini pengen mati dalam keadaan Islam. Artinya sama juga dia mati pengen selamat. Sekarang apa yang sudah diusahakan? Apa yang sudah diupayakan? Apa yang sudah dilakukan? Udah maksimal atau belum dia? Kalau Jahiliyah ini, ya, karena kita terlahir dari keturunan orang Islam. Lahir keluar status orang tua itu pindah ke status A. Ini belum benar. Belum bisa sempurna, belum bisa diakui dia mati itu dalam keadaan Islam. Islam itu artinya yang datang daripada Allah. Apa yang datang daripada Allah itu? Dia harus kembali kepada Allah. Apa yang datang dari Allah itu? Maka apa dikata dalam Al-Quran? Wa nafakha fihi minar ruh. Aku tiupkan roh milik. Berarti datang dari siapa roh itu? Datang daripada Allah. Sementara saya tanya, udah mesra belum kita dengan rohani kita? Terus bagaimana cara bisa mesra dengan rohani? Yang satu jahir, yang satu yang satu nyata, yang satu untuk bisa mesra ini tentunya, ya, orang yang mau mati selamat tadi ini, orang yang pengen matinya dalam keadaan Islam, kan? Karena jelas dalam Al-Quran, jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Apakah cukup dengan lahir dari rahim orang Islam, ya, berpakaian tradisi adat orang Islam, kalau ada perempuan berkerudung, ya, apalagi memakai
Kalau perempuan ini panjang tuh. Kena. Kena macam-macam lah kan. Terus laki-laki dia udah berkopiah, dia pakai kain. Terus pakai baju koko. Apakah itu sudah dikategorikan Islam indallah? Belum. Ya. Dia harus mengenal Rasul Allah. Dia harus mengenal hakikat dirinya. Ya, ada diri, ada hakikat di diri. Ada diri, ada hakikat diri. Ada bentuk, ada nama bentuk. Ya. Kalau jasmani ini kan bentuk. Bentuk dia seperti ini. Disebutlah hamba, bentuk hamba. Ya, sekarang ada bentuk, ada nama. Tak mungkin ada bentuk tak bernama. Bentuknya seperti inilah. Ya, ada tangan, ada hidung, ada mata, ada mulut, ada telinga, ada kaki. Inilah bentuk. Jadi di dalam bentuk ada nama bentuk. Apa nama bentuk ini? Insan. Karena untuk bisa selamat, dia harus bentuk ini dirubah. Karena bentuk ini banyak ya. Banyak bentuk ini. Kalau binatang tuh jahil enggak? Apa ini? Alam beserta isi langit ini jahil enggak? Nyata enggak? Tumbuh-tumbuhan, hewan, semua jahil. Itu bentuk, masih dalam bentuk. Dia harus mengenal nama daripada bentuk. Apa nama dari bentuk itu? Insan. Insan inilah yang kata Allah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku. Aku, kata Allah, di dalam rahasianya insan. Mana mau cari aku? Di rahasia insan itu. Maka kalau kita sudah jadi insan, ada kewajiban bagi kita, ya, usaha kita untuk mencari siapa itu hakikat diri kita, hakikat diri insan ini. Siapa yang menjahirkan insan ini? Karena insan dulu pernah kita jelaskannya terdiri dari berapa? Alif, sin, alif, nun, alif, nun, sin, alif, nun. 5. Ini insan. Ya. Jadi isinya hamba itu insan. Insan dijahirkan oleh rohani. Berarti rohani bertubuh insan. Insan nyata bentuknya seperti ini. Nah, inilah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki inilah bentuk insan. Jangan hanya Islam bentuk. Ya. Bentuk fisiknya aja. Penampilannya, jenggotnya luar biasa panjang. Tapi tak mengenal siapa dirinya. Tak mengenal siapa Tuhan. Dia belum jadi insan. Dia masih bentuk saja. Dia bisa jadi binatang, ya. Dia bisa jadi yang jahir-jahir di alam dunia ini. Karena Nur Muhammad itu semua alam ini tercipta daripada Nur Muhammad. Tapi yang jahir ini harus mengenal yang menjahirkan itu. Nah, ini tugas kita. Sekarang syarat untuk selamat, untuk Islam ini tentunya tidak ada pilihan lain. Jangan lagi ada pertengkaran, jangan lagi ada perentangan. Tak ada pilihan lain. Belajar dimanapun, mencari guru yang paling hebat bagaimanapun. Baik dia
kedudukan kiai, ulama, ustadz apapun, jangan terpengaruh. Karena Islam itu sudah lengkap dan sempurna, sudah jelas yang mana hak, yang mana batil. Kalau kita bicara batil, bicara jasmani. Kalau kita bicara hak, bicara rohani. Kalau kita bicara roh, kita harus mengenal isi roh. Mengenal isi roh berarti mengenal cahaya Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah dia wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batin. Ingat ya, kalau nur itu dialah yang awal. Kenapa? Awal daripada penjahiran Tuhan itu. Tuhan hanya nyata satu kali. Di mana nyatanya Tuhan? Di nur itu. Maka tak bisa mengenal nur, tak bisa bertubuh cahaya. Tak bisa bertubuh cahaya, tak bisa kembali kepada sumber cahaya. Kalau tak bisa kembali kepada sumber cahaya, kau berasal dari cahaya mana? Kau hambaku atau siapa? Dari mana kau datang? Hendaknya kau harus tahu bagaimana kembali. Jadi Islam itu jangan dianggap hanya sekedar melafazkan 2 kalimat syahadat, cukup sudah bukan. Itu bentuk itu masih Islam zahir. Kita harus memahami makna hakikat 2 kalimat syahadat. Kan kita harus mengenal yang dijahirkan ini, harus mengenal yang menjahir. Berarti siapa itu yang menjahirkan? Dialah yang awal. Awalnya Tuhan nur. Akhirnya Tuhan roh. Zahirnya Tuhan jasad, batinnya Tuhan Rabbani. Itu baru dia mengenal sebenar-benarnya diri. Ya. Wajib dia pasti akan selamat kembali kepada Allah. Kenapa? Lengkap dia. Tahu jahir, tahu awal, tahu akhir, tahu batin. Apa lagi? Karena manusia terdiri dari 4, awal, akhir, jahir, batin. Kalau aktivitas kegiatannya tidak terlepas daripada 3. Kalau dia tidak berdiri, dia duduk. Kalau dia tidak duduk, dia Nah, aktivitas yang 3 ini jangan lupa dengan yang awal, yang akhir, yang jahir, yang Siapa tadi? Yang awal, yang akhir, yang jahir, yang batin nih? Udah jelas. Nur Muhammad. Kalau kita kaitkan dengan ilmu kita, perguruan tarekat Haq Naqsabandi, nur itu jadi apa dia tuh? Karena jarang ya guru mengupas itu menyebut nur. Nah, kalau kita ya kaitkan dengan perguruan kita, nur itulah 1 huruf di dalam Ingat ya, kalau dalam perguruan tarekat Haq Naqsabandi, dia lebih tegas, lebih jelas, dia menjelaskan 1 huruf di dalam jiwa. Inilah tali buhul. Inilah alat penghubung. Nah, ke Tuhan tak ada alat. Bisa tak kiranya? Allah Maha suci. Jiwa harus jasad harus nyambung tak nih? Jasad bersih, batin suci. Jasad yang bersih disaksikan oleh batin yang mesra enggak luar dan dalam nih? Bisa enggak kira-kira rohani ini masuk ke dalam mesra dengan jasad yang Mau enggak kita memasukkan air ini kalau kita lihat gelas ini kotor? Mau enggak kira-kira? Gelas ini berlumpur banyak tanah. Ikhlas enggak kira-kira kita mau masukkan air apa nih? Susu. Air kopi susu ke dalam ini. Enggak ikhlas. Enggak mau dia.
Begitu juga diri batin yang suci, dia produk ya. Ibaratnya ya, rohani itu pabrik. Pabrik pasti dia menghasilkan pabrik yang bersih. Karena pabriknya suci. Produk yang dilahirkannya pasti bersih. Kenapa ada produk yang terlahir ke alam dunia ini kok kotor? Kenapa kotor ini? Artinya apa? Dia tidak mengerti cara istinja ini perkaranya. Tidak bisa orang itu selamat kalau dia tidak ngerti istinja. Istinja dua. Ada yang jahir, bersihkan jasmani dengan air. Kan udah jelas dalam fikih itu. Tidak perlu Bapak buka ya buku fikih itu udah paham. Kita tidak mengupas fikih lagi. Kalau mengupas fikih, kita balik lagi ke ilmu syariat. Kita ini lebih titik berat kita ke ilmu hakikat. Kita mengupas tentang bagaimana mensucikan batin. Mensucikan jahir, Bapak beli buku di pasar sana, Bapak Ibu ya. Apa itu membersihkan jahir itu? Kalau kita buang air besar, ya, bersihkanlah kotoran itu dengan apa? Air. Kalau tak ada air dengan Sabun. pokok yang kesat, batu. Kalau dalam zaman Nabi dulu tak ada air tapi jangan batu yang licin, batu yang kesat supaya kotoran tuh. Tapi bisa enggak kita seperti itu? Tapi dibolehkan dalam agama. Itu jahirnya. Tapi kok batinnya bisa enggak kita bersihkan batin ini? Batin itu apa tadi itu? Berasal daripada Nur Muhammad. Berasal daripada Nur Muhammad, berasal dari cahaya. Berarti gaib. Yang gaib ini tak bisa kita bersihkan dengan yang jahir. Berarti harus disucikan dengan yang batin pula. Nah, inilah yang dikatakan al-insanu sirri wa ana syuruh. Manusia itu rahasiaku. Disebut hamba Allah. Berarti ada hamba, ada Allah. Mau mengenal Allah, kenalah hamba. Kalau sudah hamba mengenal Allah, ya, nanti hamba itu nyatanya Allah. Mau cari Allah ada di hamba. Mau kenal hamba ada Allah di dalamnya. Satu esa. Satu dia esa, dua dia tiada berbeda. Dua sebutan, tapi hakikatnya sama. Kalau orang sudah mengenal hamba itu pada hakikat yang sesungguhnya adalah kenyataan Allah. Keluar jadi insan, ya, keluar jadi jahir, ke dalam jadi keluar jasmani, ke dalam roha. Isinya roh adalah nur. Bagaimana cara mensucikan batin ini? Dengan apa cara mensucikan batin? Dengan istinja batin. Bagaimana cara istinja batin? Harus mengenal rahasia batin. Harus mesrah dengan dia. Nah, itulah satu huruf di dalam jiwa itu, itulah pegangan batin. Karena pegangan batin tali buhul. Napas keluar dan masuk harus bertasbih. Sekali dia narik, pujiannya kita udah tahu. Kalau 1 sampai 7, ini pujian tarikan napas kita. Turun dia, ini pujiannya. Itu cara mengistinjakan batin. Kenapa? Zahir tak akan nyata kalau tidak ada napas. Coba dilepaskan napas daripada jasad ini. Apa jadi jasadnya? Mayat, tak bisa berbuat apa-apa. Berarti yang hidup siapa itu?
Napas. Napas ini takluknya kepada siapa napas ini? Takluk kepada roh. Berarti napas ini ada, kalau kita telusuri, cari ujung-ujung daripada napas itu, ya, rupanya nanti ketemu yang dikatakan roh. Setelah mengenal roh, tak kita berpikir tentang napas. Setelah kita mengenal napas, tak berpikir lagi kita tentang jasad ini. Lenyap napas, lenyap jasad, lenyap napas, ketemulah rohani. Setelah ketemu rohani, baru ketemu yang dikatakan nurani. Itulah talibu. Itulah yang sudah sedia suci daripada Tuhan. Itulah diriku, itulah zatku, itulah yang bisa kembali kepada aku. Selain daripada itu, tak akan aku akui. Kau kembali tidak bertubuhkan itu, kau tak bisa kembali kepada aku. Kenapa? Nyata aku pada dirimu. Menjadi rahasia insan. Jadi napas itu sebenarnya tak ada. Yang ada apa? Talibu. Apa katanya? Napas, anpas, talapas, lenyap napas pada anpas, sedap lenyap anpas, tada tanapas, lenyap tanapas pada lenyap nupus pada asma. Berarti yang ada itu siapa? Isbatkan di dalam diri kita. Yang wujud hanya zat Allah. Yang wujud hanya dirinya Allah. Yang wujud hanya tajalli Allah. Itulah yang wujud yang ada. Selain daripada itu tidak ada wujud. Wujudnya wujud bayang-bayang. Karena yang berwujud yang diperwujudkan. Kalau kita ini bentuk yang diwujudkan. Tak boleh bentuk ini menghadap Tuhan, tak bisa. Maka dua syahadat itu harus kita pahami. Baru kita bisa Islam indah. Apa itu? Syahadat Rasul dan syahadat tauhid. Itulah isinya talibuhul. Talibuhul itulah syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Itulah ma'rifatul Rasul, itulah ma'rifatullah. Jangan anggap main-main talibuhul ini. Kalau kita sudah ditunjukkan talibuhul, jangan lagi ada rasa sak dan ragu. Kalau sak dan ragu-ragu, betul-betul kamu ini matinya seperti binatang. Karena kau bukan bernyawakan Muhammad. Muhammad tak mengakui kau itu. Kenapa? Aku dah jahirkan kau dalam bentuk yang paling sempurna. Udah lengkap dan sempurna. Tapi kau tidak mengakui keberadaan aku. Tak tahu menyambung tali buhul dengan Allah. Berarti betul-betul kita kafir dari pandangan Allah. Berbahaya tak gitu. Sementara harapan kita semua kalau ditanya, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Semangat dulu. Ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi kata-kata itu turut berduka cita meninggalnya. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Gampang mudah sekali dia menyebut. Ya bolehlah, tapi itu kan nipu-nipu sebenarnya tuh. Kalau tak ada ilmu seperti kita tuh sebenarnya malu kita ngomong-ngomong gitu. Cuman memperhalus ya bahasa itu untuk menyenangkan manusia. Sebenarnya dalam hati ini menolak gitu berkali. Cuman dia nyenangkan dia ya lah. Tapi di sana tuh marah sebenarnya tuh. Kau matikan aku selamat nih, kau tak tahu sebenarnya keadaan aku sebenarnya. Aku ini bukan jadi manusia di sana nih. Aku ngembik di sana.
Aku ngungkung di sana. Karena aku belum mengenal siapa rahasia belum jadi manusia. Napas yang keluar masuk tidak bertasbih, tidak berzikir. Tak keluar dari napas keluar dan masuk tidak bertasbih dan tidak berzikir, dia napasnya jadi hewan. Hewan tak tahu apa pujian tabi'i itu, apa pujian idopi itu, apa pujian rohani itu, apa pujian rabbani itu. Hewan tak tahu. Tanyalah hewan. Kalau tak percaya, tahu tak pujian tabi'i macam mana hewan? Dia tahu. Itu ya. Dari dulu zaman Adam sampai sekarang dia hanya tahu kalau sapi itu kalau kambing tak ada kemajuan. Maka kambing hewan tuh dari dulu sampai sekarang tak pernah berkembang, tak pernah bisa jadi orang cerdas, orang pintar, karena tak menanggung rahasia tuh. Tolong coba, di zaman Nabi Muhammad ada tak pesawat? Kalau sekarang dibandingkan, kita mau pergi ke Mekah cukup dengan 9 jam naik pesawat sampai. Kalau orang dulu nak pergi 6 bulan pakai kapal. Kadang ada yang lebih singkat di ONH plus. Cukup dengan 9 hari udah bisa haji. Makin ringkas, makin nyaman. Kenapa? Teknologi sudah canggih. Dunia sudah modern. Maka dunia sudah modern, Islam ini sebenarnya lebih modern daripada dunia. Canggihnya milik Tuhan itu. Orang-orang hidup di zaman Nabi itu luar biasa kan? Coba ada pernah kita lihat orang sehebat Nabi Sulaiman. Kekayaannya belum ada. Sampai sekarang kita belum nemukan ada orang yang sekaya Nabi Sulaiman. Dia punya keramik dia itu, sampai Ratu Belkis itu mengangkat pakaian dia. Dikiranya air. Ditijak macam seperti air, tahu-tahu keramik. Belum ada kita temukan keramik sampai sekarang seperti itu. Saking kayanya Nabi Sulaiman itu. Jadi artinya mudah bagi Tuhan itu. Canggih dah. Maka Islam itu seharusnya kita ini harus canggih. Pesawat itu masih lama mau ke Mekah. Tapi dengan ilmu luar biasa. Kita bukan lagi ke fisiknya. Bukan lagi ke bangunan Mekah, Ka'bah itu bukan. Hakikat sumber yang apa ini? Yang menyatakan Ka'bah itu. Ka'bah itu kan artinya titik pusat dunia di tengah-tengah itu, titik pusatnya itu Ka'bah. Mau tahu pusat dunia itu Ka'bah. Siapa yang boleh tahu nih? Oh enggak, kita mana bisa mengetahui di mana letak tengah-tengah dunia ini? Tuhan perintahkan. Ya, tapi kata Tuhan jangan kau sembah jangan sembah Ka'bah, sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi di dalam Ka'bah itu ada apa? Ada tali buhul. Maka orang dulu tak boleh kalau kita pergi ke Mekah mandang ke atas. Nah, karena itu tali buhul tersambung. Kalau mata dibukakan kasar, terbuka pintu dinding hijab kita, terpandang tali buhul itu. Karena pintu aras langsung menembus dari Ka'bah itu. Maka Ka'bah itu di atasnya burung-burung tak berani nyebrang. Lihatlah burung, pada main-main di sekitar tepi-tepi aja. Terbang-terbang di tepi, tidak mau dia nyebrang gini. Tidak percaya, pergilah ke sana. Nah, yang udah ke sana dia udah paham, udah ngerti kan. Tidak berani burung memberakkan, mengotori itu. Itu baru bisiknya. Kenapa? Ada rahasia di balik itu. Karena itulah pusatnya dunia. Nah, sekarang pusat dunia itu ada dengan kita. Mana pusat kita? Kenapa kita tak mengenal tali pusat itu? Pada dulu waktu kita di alam rahim, kita makan dari mana? Kenapa itu kita lupakan? Tapi tunggu dulu, jangan dulu tali pusat ini bahaya. Itu kajian khusus. Yang jelas pahamilah. Nanti kita kembali pun kepada Allah, dia mengelilingi tali
Usah dia tawaf 7 kali. Jadi kalau Jahirnya pergi ke Mekah, tawaf 7 kali. Nah, berarti apa nih? Dia mengelilingi tali buhul. Sekarang kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu berhubungan dengan tali buhul itu. Nah, ini yang dikatakan orang yang sudah tahu bagaimana cara berhubungan kepada Allah. Tali buhul itu menyambungkan diri kepada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad wajib akan sampai kepada Tuhan. Tak kenal Muhammad, tak kenal Tuhan. Tak kenal Rasul, tak kenal Allah. Karena Allah jahir di Muhammad. Muhammad jahir di roh. Roh jahir di napas. Napas jahir di tubuh. Karam tubuh pada napas. Karam napas pada roh. Karam roh pada nur. Karam nur pada Tuhan. Jadi siapa sebenarnya kita ini? Kau kenal ini dasar luar biasa ilmu ini. Mau cari di mana lagi? Karena tak paham saja, tak ngerti, tak mau bertanya, bingung ditelan sendiri. Jadi akhirnya mengamalkan kurang, zikir tak semangat, sir lemah, tapi pengen nak kenal tuh ilmunya sudah ada pada kita. Bagaimana memesrahkan ilmu itu sehingga kedudukan kita di alam dunia ini diangkat oleh Allah derajatnya. Wali-wali itu dikira orang santai-santai gitu. Ini udah jadi wali malah minta air terus. Malah ke kuburan dia. Lalu ujung-ujung nyembah wali. Coba ikuti tata cara wali. Wali itu orang yang berjuang. Perjuangan-perjuangan itu dihargai oleh Allah. Sehingga dia menjadi orang yang sukses. Orang sukses apa? Terangkat derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma derajat. Allah mengangkat beberapa derajat daripada manusia-manusia umumnya. Kenapa? Dia beriman, dia Nah, sekarang kita udah ada ilmu. Berarti kita udah ada satu langkah. Satu langkah sudah menang kita dibandingkan orang-orang yang beramal tidak dengan ilmu. Berarti kita sudah ada satu langkah. Tinggal langkah selanjutnya, bagaimana ilmu yang sudah kita dapat ini, bagaimana kita memesrahkannya. Kalau mesra, disaksikan oleh Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad menyaksikan tubuh jahirnya, apanya? Artinya kita sudah bertumbuh rahasia. Berarti kita sudah Islam dari pandangan Allah. Kita sudah tahu bagaimana mengistinjakan batin kita. Karena keluar masuk nafas kita, pujiannya ada. Ya, ingat pujiannya itu ya. Nah, kalau tabi'i apa? Allah, 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 Allah. Nah, kalau dia hidupi, ini karena ada yang belum hidupi, kita tak wani jelaskan. Maka selesaikan pelajaran itu, jangan setengah-setengah. Orang udah bangga dengan Allah itu masih hidupi, ada 2 tingkatan lagi. Nanti tidak lagi berbunyi seperti itu pujian nafas itu. Ada lagi pujiannya. Nanti sampai kepada dia sudah memuji dirinya sendiri. Sudah luar biasa dah kalau dirinya memuji dirinya sendiri. Mana ada kita yang memuji? Pujian jahir ini kan untuk syiar. Kita mekek mengeluarkan suara ini tujuan untuk syiar, memanggil, mengajak orang berkumpul, ikutilah. Inilah agama yang benar, inilah agama yang hak, inilah menunjukkan kita jalan untuk bisa selamat kembali kepada Allah. Supaya kok Islam itu tidak hanya Islam casing, tidak hanya Islam dari pandangan manusia, benar-benar Islam yang se-Islam-Islamnya. Manusia yang sebenar-benarnya manusia. Bukan hewan. Ini casingnya Islam mati jadi
Waduh, kau disempurnakan Tuhan, dilahirkan dalam bentuk manusia, karena tak mengenal akhirnya, kau yang menginginkan, kau yang pengen merubah dirimu dari manusia menjadi hewan. Ini kita artinya tidak ada rahasia-rahasia lagi. Tinggal kita mau merenung atau tidak. Kalau mau jadi hewan, tinggalkan pelajaran ini. Kalau mati pengen jadi bangkai, jadi mayat, jadi binatang, tinggalkan ajaran hak ini. Karena ajaran hak ini menuntun manusia untuk menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Tidak mau kita ini mati yang dilahirkan manusia dalam bentuk-bentuk wujud manusia, tapi telah kembali nanti bentuknya bukan manusia. Kok mati jadi banyak bulunya? Lahir bulu tak ada, kurang. Kalau mati banyak bulu, jadi kerak. Bisa tak kira memandang itu tuh, orang mati itu? Kalau tak dipandangkan, kamu tak akan pernah mampu. Karena kalau masih sami'on, dia belum bisa memandang itu. Tapi kalau dia dah sama, sifat sama itu zahir pada sami'un, maka terlihatlah, terpandanglah mana yang hak, mana yang batil, yang mana yang matinya benar-benar manusia, mana yang mati berwujud berbentuk bina. Inilah yang kita tidak harapkan dari jamaah kita. Tapi kalau kita ragu, bisa tak seperti itu? Jangan dikira. Belum jamin ya, jangan dikira udah terima ilmu ini, Pak Guru bilang selamat. Selamat, tapi ngerti enggak bagaimana cara memfungsikannya? Kita punya mobil bagus, tapi tak tahu cara menjalankan mobil. Berbahaya enggak kira-kira? Apalagi mobil sekarang ya. Karena saya tahu, kebetulan tempat saya kerja itu bosnya kan banyak mobil mewah. Kita nak ngidupkan dia tak tahu. Kalau mobil dulu nyaman, kita pakai kickstarter kunci. Ini bertanya loh, di mana tempat ngidupkan ini? Tak pakai kunci lagi dah. Ada yang pakai tangan ya gini. Langsung. Ada pakai tekan sikit ya, tang mana? Ada tang sini, macam-macam. Kan artinya Islam ini benar-benar harus selamat dunia, selamat akhirat. Itulah disebut Islam indah. Indah pada akhirnya. Awalnya Islam, akhirnya Islam. Awalnya indah, matinya pun harus indah. Kalau mati indah, cahaya itulah yang kembali. Karena datang daripada dia, kembali kepada dia. Orang tak tahu. Sembahyangkan, tahu yang disembahyangkan ini bukan manusia. Kita tidak ada lagi, kita tidak ada rahasia bahaya yang bunyi kalau kita terlalu banyak simpan. Itu istilahnya dunia sudah mendekati akhir zaman. Menurut keterangan Nabi, kita ini tidak lama lagi, ya sudah masuk abad akhir zaman sudah. Maka manusia itu mudah menjalimi dirinya, mudah menjalimi Tuhan. Islam hanya topeng saja, hanya bungkus saja Islam, bentuknya saja Islam, tapi batinnya tidak pernah Islam. Kalau Islam yang sebenarnya, berak tak berbau, buang air besar tak bau, buang air kecil tak berbau. Tapi kalau masih buang air kecil berbau, buang air besar berbau, tanyakan dulu. Udah paham belum kita tentang ilmu yang sudah kita dah? Kalau kita udah paham itu tak akan mungkin berbau. Kau buang air kecil itu di mana saja, tak pernah kau mencium bau pesing itu. Kenapa? Nur itu ada bau enggak? Itu tubuh Laisa kawan. Laisa kami selihi sayun. Dia tidak sama dengan makhluk. Dia bukan baharu, dia kadim. Kalau yang baharu masih tetap baharu, dia akan berbau. Tapi kalau yang baharu bertubuhkan kadim, dia tidak akan berbau.
itulah Islam dahsyat, Islam indah. Ini ada di TV, Islam indah, tapi yang dibahas yang keluar semua, jahil semua. Batinnya nol, batinnya kosong. Bagaimana mau diangkat kedudukan di sisi Allah? Tak bisa mengenal Allah ini dengan hanya sekedar cukup dengan memahami ilmu-ilmu syariat. Amalia-amaliahnya pun sangat berbeda, lahir jahil dengan batin ini. Amalan syariat dan amalan hakikat itu berbeda. Ya, karena yang satu nyata, yang satu gaib. Kok amalan hakikat apa? Duduk kau bertasbih. Berdiri kau bertasbih. Baring kau bertasbih. Tidur pun kamu bertasbih. Artinya ibadah kita tidak terikat dengan tempat, ruang dan waktu. Di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Tidak boleh nafas ini tidak terhubung kepada diri rahasia. Maka bukan mudah Allah mau bertajalli. Proses yang harus kita lewati ada 3. Syarat tajalli itu dia harus pertama apa? Takhalli, tazalli. Mungkin Tuhan mau jahir kepada jasad yang kotor, tidak mungkin. Maka jangan menghayal sembahyang itu bisa khusyuk. Kalau jasad ini masih banyak cabang pikiran, corak-corak masih warna-warni. Satu sisi pengen ini, satu sisi pengen enggak. Ini coba sudah paham itu wujud yang ada, wujudnya Nur Muhammad, tajallilah Muhammad pada apa yang terlintas, terlihat, terdengar, terpikir, itulah nyatanya Nur Muhammad. Karena 7 sifat itu milik Nur disandarkan kepada jasmani. Apa kata jasmani ini? Karena kalau kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, itu tak bisa kita hilangkan. Itu wujudnya sifat Tuhan. Yang dihilangkan ini wujud Tuhan itu jahir pada insan. Maka karena dia jahir pada insan, 7 sifat itu harus dinafikan. Inilah syarat untuk bisa berjumpa dengan Allah. Syarat berjumpa dengan Allah, tajalli Tuhan pada diri itu kita nafikan. Bagaimana menafikannya? La kadirun, tidak aku yang berkuasa. La muridun, tidak aku yang berkehendak. La alimun, tidak aku memiliki ilmu sedikit pun. La hayyun, tidak aku yang hidup. La basirun, tidak aku yang melihat. La sami'un, tidak aku yang mendengar. La mutakallimun, tidak aku yang berkata-kata. Apa? Bil haqqi illallah. Yang sebenar-benar itu adalah haknya. Mati tidak kita sebenar-benarnya ini? Ini mati apa? Mati hakikat. Jasad mati tidak? Ada mati. Mati di dalam rasanya. Maka ilmu ini ilmu rasa. Hidup dihidupkan. Syariat disyariat. Berarti syariat siapa yang bersyariat ini? Syariat Allah, hakikatullah, ma'rifatullah, tarekatullah. Berarti tidak ada kita. Tak ada syariat aku, tak ada tarekat aku, tak ada hakikat aku, tak ada ma'rifat aku. Karena syariatullah, tarekatullah, hakikatullah, ma'rifatullah. Karena Allah sudah nyata pada diri. Inilah yang dikatakan ilmu syahadah. Yang rahasia sudah nyata. Jadi apa? Hamba bertubuhkan insan. Insan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Kalau manusia umum, tapi kalau insan itu terlebih khusus. Ya, sudah beda kan? Hamba ada 2, ada luar, ada dalam. Kalau di dalam itulah
yang menjahirkan hamba. Yang berhayat, yang punya sifat hayat hanya yang dalam. Nah, inilah yang harus kita pahami dengan benar, Bapak Ibu ya. Karena di dalam memahami ilmu hak ini, ilmu kita ini, kalau kita pengen dibimbing hatinya, kalau pengen pikiran kita ini dipenuhi dengan cahaya, kita harus menjadi bertubuhkan cahaya. Bagaimana kita bertubuhkan cahaya? Aktifkan nafas itu. Jangan lalai, jangan lupa. Karena dalam Al-Quran pun mengatakan al-ma'un itu ya, celaka orang yang salat. Kenapa dia celaka yang salat itu? Karena salatnya hanya zahir. Alladzina hum an salatihim sahun. Karena dia lalai di dalam salatnya. Ada salat, ada hakikat salat, ada rukun salat, ada mendirikan salat. Kalau rukun salat itu umum, budak kecil pun bisa, karena belum ada kewajiban untuk mendirikan salat. Mendirikan salat itu orang sudah syaratnya dia sudah akil balik, sudah ada kewajiban jatuh pada diri si manusia itu wajib menuntut ilmu. Di situlah ada kewajiban dia untuk mendirikan salat. Mendirikan salat itu menegakkan nama Allah pada diri. Namanya kalau dijahirkan jadilah nafas. Nafas keluar masuk harus tahu keluar masuk jalan. Kau kaji dari mana pun, inilah yang harus kita tahu. Maka ada zikir nafas, ada zikir anfas, ada zikir tanapas, ada zikir nufus, denyut nadi. Baru dia bisa menjahirkan nur jahir pada nufus, nufus jahir pada tanapas, tanapas lahir pada anfas, anfas lahir pada nafas. Kembalilah insan itu. Karena selamat itu ketika putus nafas dia, ketika putus nafas dia kembali kepada Nur Muhammad. Maka nafas orang beriman itu lebih baik daripada 1000 orang mati sahih. Apa itu satu kali tarikan nafas kita itu? Coba bayangkan, ini hadis, bukan manusia yang mengarang. Setiap nabi berani mengutarakan hadis itu, berarti memang semua terletak di nafas itu. Ya, sampai dijelaskan dari sebuah hadis itu, man akhrajan nafasin. Man akhrajan nafasin fahuwa zikri. Barang siapa keluar masuk nafasnya tidak berzikir, bahwa dia itu sebenarnya pada hakikatnya mati sudah. Dia hidup, sebenarnya hidup itu seperti binatang. Dia bukan manusia. Maka kalau dia bukan manusia, dia tidak akan pernah menjadi insan. Kalau dia bukan insan, dia tidak akan pernah selamat kembali kepada Allah. Tak akan pernah mendapatkan di tengah-tengah surah Yasin itu. Apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam. Ini 3 kali dibaca tapi tidak kenapa. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam sejahtera dari itu. Mudah ke Tuhan nak beri salam kepada kita nih. Kalau tak tahu cara menghubung, tersambung kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau mengenal? Hamba ini belum jadi Hamba hanya tahu kalau ibadah itu ibadah aja. Kalau udah baca Quran ibadah, kalau udah ngerjakan sembahyang ibadah, tapi ibadahnya masih kulit. Ibadahnya belum tersentuh masalah batin. Karena dia belum jadi hamba, masih jadi bungkus ya, ini harus jelas dulu, bedakan. Maka kata dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur-campurkan yang luar dan yang dalam itu. Ya. Tapi ingat kata Al-Qur'an, jangan kau sembunyikan yang dalam itu. Kalau kau mengetahui, kenapa pikirannya dipenuhi dengan cahaya? Karena kita mau berbagi. Berbagi itu apa? Berjuanglah.
menolong keluarga kita yang terdekat dengan kita. Itu maka Allah senang, sayang, suka dengan kita. Ibaratnya begini, kau makan kenyangkan diri sendiri. Akhirnya banyak-banyak makan, tak mau buang air besar. Jadi penyakit lah tuh. Ilmu kita nih ilmu betul. Kalau betul mesra kita, napas kita tuh bertasbih, bimbingan akan selalu datang kepada kita. Sementara kita telan sendiri, tak mau berbagi. Sama orang makan tapi tak mau beol. Coba kau dapat bagikan, ajak keluarga, bimbing saudara, tuntun dia. Jadi masuk terus keluar, masuk. Sirkulasinya benar. Kita menolong agama Allah tidak mau. Dipinta sumbangan gaul-gaul kepala. Menolong agama udah tak mampu berbicara melalui dakwah, ceramah gini kan. Ya kita modal kita apa? Kita duit tak ada, aku ni modal aku ini. Kelebihan yang Allah titipkan kepada aku berupa apa? Ini. Manfaatkanlah ini untuk kita menolong agama. Kita tidak mampu ini. Kemampuan aku ni apa? Aku ni mampu dengan tenaga. Bagaimana? Nanti kalau kita bangun sekretariat, aku tak ada duit, aku menyumbang tenaga ya. Itu disenangi Allah. Ini aku tenaga ni tak bisa, usia aku ni dah 65. Megangnya tokol tu dah bergegar kata dia. Ya? Udah kau tak mampu itu, mampunya kamu apa? Memberi saran, memberi ide. Karena aku ni pernah jadi kepala tukang. Aku beri saran. Bagusnya pondasinya ya udah itu ya. Tapi jangan tak berbuat apa. Mati pengen selamat tak ada modal. Nak berdagang modal tak ada gimana? Bisa tak? Tanya Pak Ruslan kita ni. Bisa tak jadi pedagang sukses kalau modal tak ada? Artinya kan harus ada modal. Begitu juga akhirat. Untuk bisa selamat kembali kepada Allah, Allah tidak menuntut banyak dari kita. Sesuai dengan kemampuan. Apa yang kamu mampu? Tak mampu duit, curahkanlah kemampuan apa yang kamu yang dititipkan kepada kita. Itulah kita mengembalikan amanah kepada yang berhak menerima. Saya rasa ini dululah yang dapat saya sampaikan. Karena kalau bahasan ilmu hakikat ini, kalau kita kupas tak ada habisnya. Panjang, tapi kita mengingat waktu kan, karena kita rutin setiap malam